Sebelumnya saya sudah ceritakan beberapa hal yang kurang baik. Dan sekarang saya mau ceritakan hal-hal yang bagus. Di Israel sekarang hidup kelompok-kelompok pengikut Yesus Kristus yang sudah menemukan jalan untuk memberitakan Injil Kristus kepada bangsa kami Yahudi. Oleh karena kami sebagai pengikut Yesus ditolak di semua sinagoge agama Yahudi, kami tidak membutuhkan perizinan dari para rabi agama Yahudi untuk memberitakan Injil Kristus. Hampir 99% orang-orang Yahudi menggunakan internet dengan kecepatan tinggi. Mereka menggunakan internet di rumah dan di luar rumah. Jumlah pemakaian jasa internet di Israel 60% lebih banyak daripada di Amerika Serikat. Setiap 100 orang Yahudi memiliki 120 komputer. Saya sendiri gunakan 3 komputer. Kami orang Yahudi di Israel adalah bangsa nomor 1 di dunia yang banyak menggunakan komputer, terutama untuk menonton klip-klip video. Komputer adalah sarana sangat bagus untuk datang menemui banyak orang Yahudi dan Israel, jauh lebih banyak daripada di sinagoge-sinagoge agama Yahudi. Kami tahu cara berkomunikasi dengan orang-orang sebangsa dengan kami. Tetapi kami tidak memberitakan Yesus yang dimainkan dalam film-film barat sebagai Yesus yang bermata biru, atau Yesus yang terus mati tergantung di kayu salib selama hampir 2000 tahun di Gereja Katolik Roma. Kami memberitakan Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi bangsa kami. Kami memberitakan Yesus Kristus yang mati tersalib dan bangkit dari antara orang mati, Yesus yang sudah siap menyatakan dirinya kepada bangsanya sendiri, bangsa Yahudi dan Israel, supaya mereka percaya Dia dan diselamatkan. Bagaimana caranya kami membagikan Injil Kristus kepada bangsa kami? Kami memberitakan Injil Kristus kepada bangsa kami dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Arab. Seluruh penduduk Israel di tahun 2019 berjumlah 8.519.377 orang, di antaranya 20,95% orang Arab berjumlah 1.890.000 orang. Kami memberitakan Injil Kristus kepada kedua rumpun bangsa itu di Israel. Jika Anda ke Israel dan Anda mengunjungi toko-toko buku orang Yahudi, Anda tidak pernah akan menemukan satupun kitab perjanjian baru di sana. Itulah sebabnya kami sediakan perjanjian baru di internet, sehingga tiap orang Yahudi dapat membacanya. Kami miliki satu-satunya stasiun radio Kristen di Israel yang kami gunakan untuk memberitakan Injil Kristus dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris kepada bangsa kami. Dalam semua klip video di internet dan media sosial lainnya, kami tunjukkan banyak kesaksian dari orang-orang Yahudi dan Arab yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Di layar besar internet Dr. Eitan Bar memperlihatkan selama 2 menit beberapa kutipan kesaksian dari orang-orang Yahudi, Arab dan Muslim yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di bawah ini beberapa kutipan kesaksian dari 19 orang Yahudi Mesianik di Israel. Percaya Yeshua berarti akan dipandang sebagai musuh Israel. Karena percaya Yeshua, saya takut kehilangan identitas saya sebagai seorang Yahudi. Apakah yang akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan keluarga saya? Saya tidak tahu bagaimana tanggapan orang-orang Yahudi terhadap keputusan saya percaya Yeshua. Kami bangsa Yahudi berkeras kepala. Jika Anda percaya Yeshua, Anda akan dikutuk oleh orang Yahudi. Saya terima ancaman akan dibunuh. Saya diludah dan dipukul, bahkan ditolak oleh keluarga saya. Kedua orang tua saya melakukan segala sesuatu untuk menghentikan saya percaya Yeshua HaMashiach. Saya ditolak, dibenci dan diancam oleh keluarga saya karena saya percaya Yeshua. Ayah saya memukul saya karena saya percaya Yeshua. Saya dilarang berbicara tentang Yeshua. Bagaimana seluruh bangsa saya bisa begitu tersesat? Mengapa para rabi agama Yahudi melarang kami kaum awam membaca Yesaya pasal 53 dan kitab perjanjian baru? Sudah 2000 tahun mereka menipu kami. Yeshua HaMashiach dari Nazaret adalah seorang Yahudi seperti kami orang Yahudi. Yeshua sudah menunggu kami selama 2000 tahun. Yeshua adalah Elohim yang Maha Kuasa. Yeshua adalah seorang Yahudi dari kami orang Yahudi. Yeshua adalah Sang Mesias kami. Yeshua HaMashiach disalibkan mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Yeshua meloncat di air untuk selamatkan saya. Dalam kematian dan kebangkitan Yeshua, saya sudah menemukan hidup yang kekal. Saya sudah memberikan hidup saya kepadanya. Yeshua memberikan kasih-Nya yang murni kepada saya. Bangsa kami sangat memerlukan Yeshua HaMashiach.
Saya tidak bisa menyimpan iman saya kepada Yeshua hanya untuk diriku sendiri. Saya seorang Yahudi yang percaya dan mengikuti Yeshua. Sekarang saya tidak lagi malu bersaksi tentang Yeshua kepada bangsa saya. Saya tidak bisa menyangkali iman saya kepada Yeshua. Saya sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yeshua. Seluruh bangsa kami harus mengenal Yeshua HaMashiach. Saya merasa sangat bebas karena Yeshua sudah memerdekakan saya. Demikianlah kutipan kesaksian dari 19 orang Yahudi Mesianik, 12 orang laki-laki dan 7 perempuan. Kami sudah membuat 100 kesaksian dalam bahasa Inggris dari orang-orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan semua video kami sudah dilihat oleh 10 juta pemirsa dalam waktu 4 tahun belakangan ini. Berikut di bawah ini kesaksian dari Dr. James Tour, seorang doktor kimia terkemuka di Amerika Serikat yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapat gelar doktor di bidang kimia dan saya bergabung dengan satu tim ahli kimia yang mendapatkan hadiah Nobel. Saya termasuk satu dari 15 orang ahli kimia terkenal dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Di atas semuanya itu, saya seorang Yahudi yang percaya bahawa Yeshua adalah Sang Mesias. Saya lahir dan dibesarkan di bagian luar kota New York. Kawan-kawan saya orang Yahudi rajin mengikuti berbagai kegiatan agama Yahudi, tapi saya tidak tertarik kepada semuanya itu. Suatu saat saya mau berbicara dengan seorang rabi agama Yahudi, tapi dia menolak saya tanpa memberikan alasan apapun. Saya teringat, ketika saya mengikuti studi, saya bertemu beberapa orang yang berkata bahawa mereka orang Kristen yang sudah lahir baru kerana mereka percaya Yesus Kristus. Saya berfikir, apa artinya lahir baru? Lalu saya bertanya kepada seorang teman mahasiswa beragama Kristen, apa artinya lahir baru? Lalu teman itu berkata, saya akan jelaskan lewat satu gambaran kecil. Lalu ia gambarkan seorang manusia berdiri di seberang satu jurang besar dan di sebelah lainnya ia menuliskan nama Tuhan. Dosa adalah jurang terbesar yang memisahkan manusia berdosa dari Tuhan yang Maha Suci. Tetapi saya berkata kepada diriku sendiri, saya bukan orang berdosa, saya tidak pernah merampok bank atau membunuh orang. Bagaimana saya bisa menjadi orang berdosa? Padahal Alkitab sudah menulis bahawa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Roma 3 ayat 23. Dalam agama Yahudi modern, orang Yahudi tidak berbicara tentang dosa. Seingat saya, dalam keluargaku kami tidak pernah berbicara tentang dosa. Tetapi waktu saya membaca perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 27, hati saya sangat terpukul. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Pada saat itu sadarlah saya bahawa saya orang berdosa. Waktu saya membaca Alkitab dan mengetahui apa arti dari dosa, saya tahu bahawa saya orang berdosa. Bagaimana saya bisa datang kepada Elohim yang Maha Suci? Kami orang Yahudi tahu dengan sangat baik bahawa tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Hal itu sudah difirmankan oleh Tuhan dalam kitab Imamat pasal 17 ayat 11. Kerana nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, kerana darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nubuatan Nabi Yesaya dalam pasal 53 bahawa hamba Tuhan yang menderita adalah Yesus Kristus yang sudah memikul semua dosaku di dalam tubuhnya yang mati tersalib di Golgota. Elohim Tritunggal sudah datang ke bumi dalam diri Yesus dari Nazaret dan sudah mempersembahkan dirinya mati dengan memikul semua dosa kita di dalam tubuhnya yang suci yang mati tersalib di Golgota. Sejak saya mulai membaca kitab Perjanjian Baru, saya sangat sadar bahawa buku ini ditulis oleh hampir semuanya orang-orang Yahudi, terkecuali Dr. Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Kemudian pada tanggal 7 November 2017, saya berada seorang diri di kamarku dan saya sepenuhnya menyadari semua dosaku. Saya berlutut dan berdoa kepada Yeshua, Tuhan, saya orang berdosa. Datanglah ke dalam hidup saya. Saya sadar bahawa ada seseorang yang hadir bersama saya dalam kamar. Dan seketika itu juga saya melihat Tuhan Yesus berdiri di depan saya dalam kemuliaannya. Saya tidak takut dan mulai menangis.
Pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus memenuhi seluruh hidupku. Lalu saya berfikir apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi di New York kepada saya. Lalu saudara sepupu saya berkata, bagaimana engkau bisa melakukan itu kerana engkau orang Yahudi? Beberapa hari kemudian saya beritahukan kepada ibuku bahawa saya sudah mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati saya. Ibuku tidak berkata banyak, ia hanya menangis. Ibuku menceritakannya kepada bapakku, mereka sama sekali tidak senang dengan berita itu. Lalu ayahku berkata, saya tidak mempersalahkan orang-orang Yahudi yang telah mengadili dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yeshua dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa kafir untuk disalibkan sampai mati. Siapakah Rabi Yeshua yang baru berumur 33 tahun yang berani mengeritik para ahli hukum Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi? Karena orang-orang Yahudi tidak bisa mengeritik para pemimpin agama Yahudi. Lalu ibu saya mulai membaca kelima buku Perjanjian Lama. Ia membaca kelima buku karangan Musa dan kitab para Nabi. Ia membacanya berulang kali. Waktu anak perempuan kami merayakan ulang tahun ke-15 tahun, ayah dan ibu saya datang mengunjungi kami. Ibu saya masuk di sebuah kamar dan membaca kelima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ia berada di kamar selama beberapa jam. Ia berbicara dengan saya. Setelah ibu dan ayah pulang ke rumahnya, ibu saya kembali membaca kelima kitab dari Musa dan kitab-kitab para Nabi, dan ibu saya membaca juga Perjanjian Baru. Tidak lama sesudah itu, ibu saya menelpon dan berkata, Jimmy, engkau mungkin tidak percaya hal yang sudah saya mengalami. Ibu saya berkata lewat telefon, sudah terjadi, dan kenyataan ini sangat memukul saya. Saya percaya bahawa Yeshua sudah mempersembahkan dirinya mati tersalib di Golgotha untuk mengampuni semua dosaku. Saya percaya Yeshua. Yeshua adalah anak tunggal Elohim yang telah datang ke bumi dan mati tersalib untuk menyelamatkan saya dari semua dosaku. Demikianlah kesaksian dari Dr. James Stewart.